Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayana. Saya berasal dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 25. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pemimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Kemudian saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas literasi komputer digital. Bagi kalian yang penasaran dengan infografis yang bertemakan gempa bumi, yuk simak videonya. Dan sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi. Dan peristiwa ini terjadi karena adanya pergeseran lempeng tektonik, letusan gunung berapi, runtuhan bawah tanah, runtuhan batuan bawah tanah, dan aktivitas manusia. Mendasar generasi hidup mengkapai namamu atau salah bergaul akan cinta terpilih zaman mendasar generasi hidup mengkapai namamu atau salah bergaul akan cinta Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak gempa bumi. Ada dua dampak gempa bumi. Ada dampak gempa bumi positif dan ada dampak gempa bumi negatif. Baik, jadi dampak positif dari gempa bumi ini adalah munculnya sumber air atau perubahan bentang alam yang bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Dan dampak negatifnya ada beberapa poin. Poin yang pertama, kerusakan bangunan seperti jembatan dan jalan. Kemudian ada korban jiwa yang luka-luka. Kemudian ada tsunami yang apabila terjadi jika di dasar laut. Kemudian yang terakhir ada gangguan ekonomi dan sosial. Dan kemudian saya akan memberikan tips atau cara untuk menghadapi gempa bumi. Yang pertama, sebelum gempa, kita wajib menyiapkan tas siaga yang berisi kebutuhan darurat. Kemudian, saat gempa, kita bisa lindungi kepala atau berlindung di bawah meja dan jangan panik. Dan yang ketiga, sesudah gempa, keluar di tempat yang terbuka, contohnya seperti lapangan, dan jauhi bangunan yang rusak. Kemudian, jika kamu berada di luar ruangan, kamu bisa menjauhi gedung, pohon-pohon besar, tiang listrik, dan jembatan. Kemudian, cari area terbuka seperti lapangan atau tanah lapang. Kemudian terakhir, perhatikan di sekitar Anda. Pastikan tidak ada lubang atau saluran air supaya Anda tidak terperosok ke dalamnya. Dan di suatu hari, jika memang sudah terjadi gempa bumi, jika kamu berada di dalam suatu ruangan, jangan panik, tetap tenang. Kemudian berlindung di bawah meja atau perabotan yang kokoh. Kemudian lindungi kepala dengan bantal, tas, atau tangan. Kemudian jauhi kaca, jendela, lemari, dan benda berat lainnya. Dan yang terakhir, jika getaran bumi masih terasa, jangan lari keluar rumah karena berisiko bisa tertimpa runtuhan. Dan jika kamu berada di dalam kendaraan, kamu bisa menghentikan kendaraanmu dahulu, kemudian jangan keluar sampai getarannya berhenti. Dan yang terakhir, ini sangat pantang sekali ya, hindari berhenti di bawah jembatan. Setelah gempa berhenti, kamu bisa segera keluar mencari tempat yang terbuka dengan hati-hati. Kemudian periksa diri sendiri atau orang sekitar apakah ada yang terluka. Kemudian jangan gunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Kemudian waspadai gempa susulan. Kemudian dengarkan informasi resmi dari radio atau pihak berwenang. Dan yang terakhir,
Jika berada dekat laut, segera menjauh ke tempat tertinggi karena bisa terjadi tsunami. Mungkin hanya sekian yang saya bisa jelaskan tentang gempa bumi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.